Oke, baik. Selamat siang teman-teman. Kita akan mempelajari vocabulary mengenai kosakata mengenai perlengkapan dapur. Nah, ini adalah kosakata yang sangat penting untuk kita kuasai juga untuk menambah kosakata kita, dan ini sangat penting kita kuasai dalam mempelajari bahasa Inggris dasar. Nah, karena setiap hari kita bertemu dengan dapur ya, kita makan di dapur, masak di dapur. Nah, alat-alat ini, perlengkapan ini perlu kita ketahui bahasa Inggrisnya. Oke, saya akan share screen dulu agar kalian bisa melihat daftar kosakatanya. Saya sediakan juga cara pelafalannya benar sesuai dengan bunyi bahasa Inggris secara internasional. Oke, saya akan share screen terlebih dahulu. Oke, di mana ini ya? Filenya belum terbuka ya. Sebentar ya. Kita oke, sebentar. Di mana filenya tadi? Oke, saya akan share screen terlebih dahulu. Oke, sebentar ya. Oke, ya. Ya, kalian sudah melihat di layar saya terlihat ada kosakata perlengkapan dapur, kitchen utensils. Oke, kita mulai dari nama kata dapur, bahasa Inggrisnya kitchen. Ingat, ini bunyinya c ya, kitchen. Kitchen. Kalau kita pisah sih seperti ini ya, kitchen. Ya, coba kitchen. Nah, kalau kalian lihat ada tanda kutip seperti ini bunyi awalnya yang naik, kitchen, bukan kitchen, bukan ya, kitchen. Oke, kami memiliki dapur yang sangat luas. We have a very large kitchen. Kita lanjut. Wastafel. Wastafel ini seperti gambar di sebelah kiri ini bunyinya sink. Ingat, ini lambang bunyi eng. Tapi harus ada bunyi ke-nya, bukan sing. Kalau sing nanti tanpa ke bernyanyi. Kalau ini sink. Ayo, sink. Oke, wastafel di kamar mandiku sedang rusak. The sink on my bathroom is out of order. The sink on my bathroom is out of order. Kita lanjut pisau. Pisau, knife. Ingat, bunyi K ini tidak berbunyi ya. Jadi dia mulai dari N bunyinya, knife. Tapi kalau ditulis tetap harus pakai K. Karena nggak ada knife, knife, tapi harus knife. Tapi kalau bunyinya, K-nya itu tidak berbunyi. Jadi bunyinya knife. Oke? Dan E ini tidak berbunyi. Jadi knife. Coba. Ibu saya membeli sebuah pisau kemarin. My mother bought a knife yesterday. Bought adalah bentuk kedua dari buy. Ingat, kalau kita mempelajari simple past, kata kerja yang kita gunakan adalah bentuk kedua. Buy, bought, bought. Kita lanjut. Sendok makan itu spoon. Coba spoon. Ini ya, spoon. Tolong berikan padaku sendok itu. Pass me the spoon, please. Pass me the spoon, please. Ya. Oke, sebentar. Ya. Ada kendala ini. Kalian masih bisa melihat kan, guys? Masih ya? Oke, ya. Kita lanjut. Garpu, sendok garpu disebut dengan fork. Coba, fork. Jadi bunyi akhir ini harus jelas ya, fork. Saya membutuhkan 5 buah sendok garpu. I need 5 forks. Ingat kenapa pakai SR di belakang kata bendanya? Karena sendoknya lebih dari 1 dan jumlahnya di sini dia butuh 5, jadi forks. 2 saja kita harus pakai forks ya. Pokoknya bendanya kalau lebih dari 1, 2, 3, 4, 5 sampai seterusnya itu pasti pakai forks. Kalau 1 tidak pakai S, one fork gitu ya. Oke. Talenan bahasa Inggrisnya cutting board. Ingat, cutting board, papan memotong artinya. Kalau kita ada kata tersendiri talenan. Coba, cutting board. Cutting board. Kami mempunyai 3 buah talenan di dapur. We have 3 cutting boards. Ingat pakai S. Untuk kata bendanya cutting boards. Bukan cuttingsnya, karena boardnya yang bendanya. Sebenarnya cutting ini adalah sifatnya. Artinya papan yang digunakan untuk memotong ya. We have 3 cutting boards in our kitchen.
Kita lanjut, mangkok ya. Bunyinya bowl ya. B-O-W-L, bowl, bowl. Bukan bowl tapi bowl. Saya membutuhkan sebuah mangkok. I need a bowl. Ingat tidak pakai S bowl-nya karena di sini sebuah. I need a bowl, please. Kita lanjut, piring, plate. Coba, plate, plate. Bolehkah kamu mengambilkan sebuah piring untukku? Would you take a plate for me, please? Would you take a plate for me, please? Ingat, a plate tidak pakai S plate-nya karena di sini sebuah. Oke, kita lanjut. Cangkir bahasa Inggrisnya cup. Ini lambang bunyinya cup. Ayahku sedang minum secangkir kopi. My father is drinking a cup of coffee. Kita mempelajari sedikit present continuous. Sedang, artinya sekarang sedang meminum. Jadi kita pakai is karena subjeknya my father. He. Makanya to be-nya is. Kata kerjanya harus ditambah ing. Drink menjadi drinking. Artinya sekarang sedang meminum secangkir kopi. Cup. Kita lanjut. Gelas. Gelas, kalau di bahasa Inggris glass. Coba saya bilang tadi A dan E ini seperti cacing ini bunyinya Coba glass. Ibuku sedang meminum segelas susu sebelum tidur. Di bahasa Indonesia artinya satu ya. Makanya di bahasa Inggris ya. My mother usually drinks a glass of milk before going to sleep. Ingat, a glass, ya. Kalau di bahasa Indonesia harus digabung dengan kata bendanya. Tapi kalau harus dipisah, a glass bukan a glass ya, a glass. Kita lanjut, serbet. Serbet bahasa Inggrisnya napkin. Coba, napkin. Napkin. Mereka menyediakan beberapa box serbet di atas meja makan. They provide some boxes of napkins on the dining table. Ya. They provide some boxes of napkins on the dining table. Napkins, kenapa pakai S, sir? Karena beberapa box gitu. Boxnya juga sudah beberapa box, apalagi napkinsnya ya. Oke, kita lanjut. Bumbu. Nah, ini tidak bisa dihitung karena ini rempah-rempah ya, tidak bisa dihitung. Botolnya bisa dihitung, tapi rempah-rempahnya ini tidak bisa dihitung. Makanya seasoning tidak pakai S. Ibuku menyimpan semua bumbu di dalam sebuah laci di dapur. My mother keeps all the seasoning in a drawer in the kitchen. Lihat, keeps. Kenapa kata kerjanya pakai S? Karena subjeknya adalah she. My mother masuk ke kelompok she. Makanya keep menjadi keeps. Menyimpan. Nampan. Bahasa Inggrisnya tray. Coba, tray. Tray, ini cara bacanya ya, yang warna kuning ini cara bacanya ya, bunyinya kalau cara nulisnya seperti ini ya. Tray. Aye ini A bacanya A. Lay, tray, ya bay. Ya. Gadis itu membawakan kami beberapa gelas minuman di atas sebuah nampan. The girl is bringing us some glasses of drink on a tray. Ingat, a tray. Makanya dia tidak pakai S di sini karena di sini sebuah ya, sebuah. Makanya di sini a tray, sebuah nampan. Kita lanjut, asbak, ash, tray. Ingat, ini bunyinya sh ya. Sh, sh. Kalau di kita hanya bunyi s, bunyi S. Tapi ini bukan bunyi S seperti biasa di Indonesia, tapi ini sh. Biasanya berasal dari SH. Jadi ash, tray. Coba, ash, tray. Ayahku memiliki beberapa asbak yang unik di rumah kami. My father has some unique ashtrays. Yeah. Pakai S asbaknya karena di sini some beberapa ya. My father has some unique ashtrays in our house. Kita lanjut. Tisu, tisu bahasa Inggrisnya ya, memang tisu ini kita meminjam kata dari bahasa Inggris cuman dicocokkan dengan cara pengucapan di bahasa Indonesia. Bahasa Inggrisnya adalah tissue. Ingat, you ya, tissue. Ambilkan saya tisu ya. Take some tissue for me please. Take some tissue for me please. Ya. Oke. Centong, ladle. Ladle. Coba, ladle. Ladle. Jadi A ini bunyinya A. Ladle. Coba, ladle.
Ibuku membeli 2 centong baru kemarin. My mother bought 2 new ladles. Pakai S karena centongnya sudah 2 ya. 2 new ladles yesterday. Kita lanjut. Panci, pen. Coba, pen. Pen. Apa bedanya nanti sama pulpen share? Kalau pulpen itu pen. Pen. Kalau ini panjang dia, pen. Pen. Ya. Ibuku sedang merebus air di dalam sebuah panci. My mother is boiling some water in a pan. Lihat, is boiling ini adalah tenses present continuous. Kenapa di sini is sir? Karena my mother itu kan masuk ke she. She is, my mother is. Boilnya ditambah ing jadi boiling present continuous. Saya lanjut. Kuali, nah bahasa Inggrisnya adalah cauldron. Coba cauldron, cauldron. Coba cauldron, cauldron. Jangan pakai kuali itu karena itu sudah rusak. Don't use the cauldron because it has been broken. Ya, cauldron. Kita lanjut. Ceret, bahasa Inggrisnya adalah kettle. Coba kettle, kettle. Nah, kalau dipisah ini seperti ini, guys. Kettle, kettle. Tadi kenapa ada tanda di bawah T-nya seperti itu? Karena ini turun. Kettle, ya. Kettle. Ibuku memiliki 2 buah ceret yang sangat besar. My mother has 2 big kettles. Kenapa pakai S, sir? Karena di sini ada 2 ceretnya, makanya kita tambahkan S di setelah kettle menjadi kettles. Kalau satu tadi 1 kettle, tapi kalau 2 2 kettles. Penggorengan di bahasa Inggris frying pan, ingat, frying pan. Adik perempuanku memakai sepertinya ini ya, frying, frying. Ya, kita buatkan aja seperti ini, frying pan. Adik perempuanku memakai sebuah penggorengan sebagai mainannya. My little sister uses a frying pan as her toy. Ingat, uses. Kata kerjanya pakai S karena di sini my little sister itu kan she, makanya use menjadi uses. Kita lanjut. Termos. Termos kita pinjam kata dari bahasa Inggris sebenarnya. Cuma kita sesuaikan dengan pengucapan bahasa Indonesia. Di bahasa Indonesia tidak ada bunyi sah seperti ini, sah yang ada T. Ya. Coba thermos. Coba thermos. Thermos. Kalau di sana mes, kalau kita mos. Thermos. Thermos. Coba thermos. Ini bunyi seperti tapi ada lekukannya di belakang itu thermos. Ibuku selalu menyimpan air panas di dalam termos. My mother always stores the hot water in a thermos. Thermos. Ya, thermos. Minyak goreng frying oil. Coba frying oil. Ibuku selalu membeli 2 bungkus minyak goreng setiap bulan. Ingat, bukan minyaknya yang dihitung tapi takarannya, bungkusnya. Makanya bungkusnya ditambah S. Oilnya tidak pakai S. Ingat ya. My mother always buys 2 packs of frying oil every month. Dan ini juga kenapa kata kerja subjeknya my mother, she. Ya. Kita lanjut. Kompor, stove. Coba stove, stove, oh. Jadi bukan stove tapi stove, ada U-nya. Ini tidak berbunyi ya. Tetap ditulis tapi tidak ada bunyi E di sini. Jadi stove. Bunyi yang terakhir adalah V. Ayahku diminta ibu untuk membeli kompor baru kemarin. My father was asked by my mother to buy a new stove yesterday. Stove, kompor. Kita lanjut. Kulkas. Coba, kulkas. Refrigerator. Coba, refrigerator. Nah, kalau kita pisah ini seperti ini, guys. Sorry. Refrigerator. Nah, jadi ada 5 pengucapan ya. Refrigerator. Ya. Oke, refrigerator. Coba semuanya, refrigerator. Ibuku sedang memesan kulkas 2 pintu. My mother is ordering a refrigerator with 2 doors.
Saringan santan. Nah, kalau ini agak panjang. Coconut milk filter. Sebenarnya inilah kata bendanya, inilah sifatnya. Jadi kalau nanti ditambah es, filtersnya yang ditambah es, jangan milksnya atau coconutsnya. Jangan bingung-bingung guys, pasti yang paling belakang ini ditambah es. Karena itulah kata bendanya. Di belakang ini sebenarnya adalah pelengkapnya. Artinya saringan untuk susu kelapa, artinya santan. Jadi kalau santan itu coconut milk, saringannya filter. Jadi coconut milk filter. Coba coconut milk filter. Ibuku menyuruhku membeli sebuah saringan santan. My mother asked for me to buy a coconut milk filter. Coconut milk filter. Coconut milk filter. Coba coconut milk filter. Coconut milk filter. Teko bahasa Inggrisnya adalah teapot. Coba tea. Nah, kalau kita bisa teapot. Teapot. Ini seperti bunyi o tapi bukan o di kita tapi a. A setengah a. Pot. Teapot ya. Kakak perempuanku sedang membuat teh di dalam sebuah teko. My sister is making some tea in the teapot. Parutan, bahasa Inggrisnya grater. Coba grater. Kalau kita bisa grater. Grater. Ibuku sedang mencari sebuah parutan di dapur. My mother is looking for a grater in the kitchen. Ingat, a grater. Kenapa tidak pakai s? Karena di sini a. Oke, ini adalah kalimat sedang mencari, is looking for, present continuous. Kita lanjut ember, bahasa Inggrisnya pail. Coba, pail. Kami sedang membeli beberapa ember di supermarket. We are buying some pails in supermarket. We are buying some pails in the supermarket. Ya, pails. Kenapa pakai s, sir? Karena di sini some, beberapa, ya, lebih dari satu embernya. Rak piring, bahasa Inggrisnya dish rack. Coba dish, saya bilang tadi kalau yang cacing ini, es cacing itu bunyinya sh, ya. Dish rack, bukan dish, tapi dish rack. Ayahku sedang memasang rak piring di dapur. My father is setting up a dish rack in the kitchen. Coba dish rack. Dish rack. Ya, begitu pelajaran kita hari ini, kosakata mengenai benda-benda di dapur disebut dengan kitchen utensils, ya, peralatan atau perlengkapan dapur. Mudah-mudahan dengan topik ini kalian bisa menambah kosakata dan juga menambah cara skill kita untuk memperlancar bagaimana lidah kita fasih mengucapkan kata-kata dalam bahasa Inggris. Saya Gunawan Tamu Sarbu, sampai ketemu dengan topik yang baru nanti. Thank you so much guys. I do hope you are okay until now and forever. That's my prayer. Alright, let me, yeah. Thank you.